Halo sahabat Salam Indonesia, hari ini saya ada appointment dengan salah satu makeup artis Indonesia di Kanada. Karena habis ini saya ada acara kumpul-kumpul bersama teman untuk acara ulang tahun. Yuk ikutan! Apa kabarnya? Ayo, ayo masuk masuk. Halo. Akhirnya datang juga. Iya. Ayo kita langsung ke studio ya. Iya. Mbak Ana, terima kasih banyak nih udah accept appointment untuk makeup sama hairdo aku hari ini. Jadi ceritanya gini nih Mbak, abis ini aku ada acara kumpul-kumpul nih sama temen. Jadi ceritanya acara ulang tahun lah untuk temen aku. Nah, aku pengen aku di makeup dan hairdo simple tapi cantik. Gimana ya Mbak? Mungkin nanti mohon bantuannya juga untuk Mbak Ana. Tapi mungkin sebelum kita mulai, saya tertarik sekali nih sama cerita-cerita Mbak Ana gitu. Kira-kira tuh dulu tertarik untuk menjadi makeup artist itu kenapa sih Mbak? Dulu mungkin karena saya senang make up ya, sama senang ngerjain muka orang. Iya, dari situ mulainya. Karena saya senang make up untuk diri saya sendiri, terus saya pengen dan baru melahirkan punya anak pertama, ya udahlah sekolah aja sekalian untuk mendalami make up. Terus kemudian saya ikut lomba-lomba, dari lomba-lomba juara, teruslah jadi juri untuk tingkat nasional. Dari situlah mulai buka usaha, kayaknya nggak ada sampai 2 bulan ya. Saya minta suami saya langsung minta bikinin studio, langsung jadi itu. Jadi ya. Ya, jadi kira-kira dari tahun 2003 kalau nggak salah ya. Tahun 2003, Ya, jadi pengantin udah pertama. berarti udah hampir lebih dari 20 tahun ya Mbak ya berkecimpung. Harusnya udah retired ya. Enggak lah Mbak, dulu semakin lama semakin baik dan pastinya semakin keren deh hasilnya. Nah, selain itu pengalaman yang paling berkesan nih buat Mbak Ana selama berkarir menjadi makeup artist itu apa tuh Mbak? Makeup artist, oke. Kalau memang bisa dibilang makeup artist ya selama 20 tahun. Kalau di Jakarta, beda sekali. Pokoknya pengalaman saya ini banyak. Saya sangat berkesan waktu saya jadi perias di Jakarta. Karena pada saat itu saya masih muda, terus pelopor makeup artist yang mengerjakan pengantin tradisional. Jadi saya tuh dulu kalau nggak salah ya bisa dinyatakan pelopornya gitu loh. Karena kalau dibilang makeup artist tuh biasanya orang hanya mengerjakan let's say untuk bride selesai gitu kan ya, pulang. Kalau saya tuh bisa dari ngurusin acara adatnya, dari midodarenya, dari acara akadnya, resepsinya, segalanya. Itu paling berkesan. Tapi setelah pindah ke Kanada ya ada enaknya juga, jadi nggak terlalu lama, hampir 3 hari ngurusin pengantin. Oh iya, lebih Iya, simpel lebih di sini simpel, ya. iya. Biasanya tradisionalnya adat apapun itu dikerjakan juga oleh Mbak Ana ya. Iya, saya punya tim di Jakarta. Oke, ya. Tapi di sini mau nggak mau juga harus ada tim ya. Jadi kita di sini bukannya asisten tapi partner. Iya, saya istilahnya main artist and second artist kalau di sini. Oh, oke. Di sini lebih simple, lebih enak, dan kerjanya juga nggak terlalu banyak. Misalnya mulai dari jam 5 pagi selesai jam 12 siang. Lebih teratur ya waktunya iya, berarti. Iya. Oke deh, mungkin kita bisa mulai sekarang untuk kerjain aku untuk boleh ya, boleh. Nanti kamu kasih tahu maunya seperti apa makeupnya, rambutnya seperti apa, atau kamu pakai bulu mata atau enggak. Nanti kasih tahu aja. Saya kerjain. Saya percaya. Yuk kita mulai Mbak. Yuk. Yuk kamu sekarang duduk sini yuk. Udah pernah di make upin semua makeup artist belum? Udah sih sebenarnya waktu udah lama sih. Kalau di sini belum. Belum ya. Biasanya dandan sendiri aja Mbak kalau ada acara-acara. Iya. Kalau di Indo kan apa-apa sama makeup artist ya. Betul. Padahal saya juga pengen di sini. Idealnya kalau untuk jadi makeup artist itu harus ikut kursus dulu kah atau bisa belajar sendiri sih Mbak? Nah itu dia. Zaman sekarang orang itu banyak belajar dari YouTube menyatakan dirinya makeup artist. Itu ngeri kan? Kalau saya mesti sekolah, aduh sekolahnya banyak sekali.
Harus certified gitu. Iya. Kalau kita sekolah kan kita tahu cara untuk berbagai macam type kulit ya. Kalau misalnya kita nggak sekolah, kita cuma belajar dari sosial media juga belum tentu. Jadi mending memang lebih baik atau memang seharusnya itu untuk seorang makeup artist harus sekolah atau ambil sertifikasi terlebih dahulu ya Mbak ya? Harus sekolah. Kalau Mbak Ana sendiri dulu sekolahnya tuh apa aja tuh Mbak? Saya dulu sekolah di Martha Tilar. Saya Jakarta. Di Jakarta. Ya, saya ngambil dari yang buat profesional makeup artist sampai buat perias, khusus perias tradisional. Kemudian saya juga belajar rambut, dari potong rambut, dari color, semua saya belajar. Jadi memang harus sekolah ya, karena apa? Kita bisa tahu untuk cara menangani klien, terus ketemu dengan berbagai macam skin type. Kita juga belajar untuk hygiene juga buat klien, terus bisa tahu cara menangani orang yang sensitif, punya skin sensitif, macam-macam gitu loh. Karena banyak sekarang orang yang belajar dari sosial media atau YouTube, dia taunya hanya tahu cara makeup aja, tapi dia nggak tahu cara deal sama kliennya seperti apa gitu. Boleh kita belajar dari sosial media juga, karena itu buat apa sih? Update skill kita kan. Betul. Selalu ada aja yang baru gitu loh. Iya, dengan berbagai macam kemunculan makeup juga kan perlu untuk update ya Mbak ya? Iya. 20 tahun tuh banyak sekali berubah. Dari cara make up, dari produk-produk aplikasi. Tutup matanya. Kalau di Kanada sendiri Mbak, untuk sekolah-sekolah makeup itu banyak juga ya Mbak ya? Saya juga sampai sini sekolah lagi. Sampai sini. Apakah karena untuk mengupdate atau memang karena ada saya yang beda? perlu networking. Karena waktu saya pindah ke sini, saya nggak tahu siapa-siapa. Kalau misalnya mau kerja di dunia make up, saya harus harus ketemu siapa kan gitu. Jadi saya sekolah lagi, sekolah di CMU, namanya CMU di Toronto. Itu the best sekolah make up yang biasanya jebolan dari situ tuh biasanya untuk movie. Singkatan CMU itu apa ya Mbak ya? Lupa aku ya, kalau nggak salah complexion makeup something, aduh nggak tahu deh, lupa. Itu di Toronto ya? Iya, itu di Toronto. Sampai teachernya tuh bilang, kamu kenapa mau kesini lagi? Kamu udah tahu make up gitu seperti apa sebenarnya. Aku bayar sekolah itu hanya buat networking. Lumayan infonya nih Mbak, barangkali dari sahabat Salam Indonesia ada yang ingin berprofesi sebagai makeup artist kan? Iya. Wow, banyak di Kanada tuh tidak harus ke CMU, banyak yang ke Sheridan, banyak yang ke Joss Brown juga kan, banyak. Iya. Mungkin lebih yang ada yang kelasnya 1 tahun, ada yang 3 bulan, macam-macam. Ada yang mau fokusnya di wedding, ada yang mau fokusnya untuk movie, kan banyak. Oh, itu beda-beda gitu ya? Iya dong. Kalau saya walaupun belajar namanya buat FX makeup itu loh, yang buat movie juga tetap, tapi saya senangnya ke wedding. Lebih apa ya, buat saya tuh relax, kayak apa ya, senang aja gitu. Iya. Jadi Gitu, lebih puas. bikin orang cantik, terus bisa senang untuk di hari H-nya. Buat saya itu muka, wajah klien itu kayak kanvas buat saya, gitu loh. Kalau di Indonesia sendiri Mbak, yang paling berkesan pernah merias siapa nih Mbak? Aduh, artis banyak. Kayaknya banyak nih. Saya dulu sering sama Asri Ivo, Inneke, Memes, Bella Safira. Saya sama siapa ya? Dulu saya kontributor untuk majalah bukan Femina, majalah perkawinan. Ya, saya dulu kontributor. Jadi setiap ada kayak foto buat model-model, desainer gitu loh. Saya dulu sering. Juga pernah jadi juri untuk
lomba tingkat nasional, lomba make up tingkat nasional. Gitu. Mbak Ana pasti banyak banget nih prestasinya. Saya Apalagi udah pernah collaboration sama writer untuk nulis buku Best Muslimah yang tentang yang jilbab ya, make up. Ikut lomba-lomba gitu nggak Mbak dulu? Dulu iya, saya pernah sampai ke saya pernah ke Shanghai untuk lomba makeup bridal juga pernah. Gitu. Jadi cuma jadi 10 finalis, that's it. Wah, itu sudah bagus banget. Tapi kalau di Jakarta pernah saya pengantin tradisional, saya juara 1. Nah, dari situlah jadi saya kontributor majalah, saya ditawarin jadi juri make up gitu. Paling challenging kalau adat mana nih Mbak? Ada Jawa. Paling susah ya? Karena saya nggak ngerti bahasanya. Tapi lama-lama jadi ngerti, cuma nggak bisa ngomongnya. Nama belakangnya Laksmono seperti Jawa ya. Tapi nggak begitu paham. Ya, bukan nggak paham, akhirnya lama-lama saya belajar. Kan saya juga punya asisten. Dulu tuh asisten saya namanya Bu Fonda. Nah, dia juga ngajarin caranya gimana gitu. Coba lihat matanya. Oke? Apa namanya yang CMU itu, College Makeup Art kalau nggak salah ya. And Design, ya kayaknya itu deh. Kalau saya pernah dengar. Iya. Kayaknya sekolah makeup paling bagus di sini itu, ya Mbak ya? Iya, itu bagus banget. Kalau bisa ke situ, wah, gampang sebenarnya kalau mau cari kerjaan untuk buat film, movie ya ke situ. Open utang. Susah nggak Pak masuk situnya? Masuk ke CMU itu? Enggak juga. Bisa ada yang sekolah yang 1 tahun, tunggu ya. Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Saya waktu itu ngambilnya berapa bulan ya? 6 bulan. Kalau di sini itu kalau mau kerja make up, ya kenal satu makeup artist, kerja sama dia, kenal lagi. Ada juga beberapa agensi di Toronto. Kalau yang mau, coba lihat. Glam loh. Bagus kan, lihat. Walaupun eyeshadow-nya simple, ya kan? Cuman saya pakai 2 warna aja, nggak pakai shimmer. Tetap aja kelihatannya glam, ya kan? Iya. Supaya tahu saya bisa kerja untuk make up, mau kerja make up lagi mesti gimana gitu kan. Akhirnya saya masuk sekolah, kenalan sama student di situ, terus bantu dapat kerjaan make up, bantu makeup artis 1, makeup artis 2, kemudian kita saling bantu. Di sini kan nggak ada asisten, bilangnya partner kan, makeup artis 1, makeup artis 2. Jadi kita saling bantu di situ. Terus aja sampai sekarang. Saya juga kerja buat yang di agency juga ada, gitu. Juga punya bisnis sendiri. Jadi kalau di sini masih open. Mau sama siapa aja. Dan jenisnya juga apa saja ya Mbak, yang iya. hanya Dan untuk wedding saja gitu. Juga harus promo. Nah, seberapa ribetnya sih Mbak, selain yang tadi kan Mbak Ana cerita untuk melatihnya aja tuh harus melatih sendiri. Kemudian
apalagi tuh Mbak kira-kira yang perbandingannya dibandingkan dengan di Indonesia ini apa yang menjadi tantangan tersendiri buat Mbak? Kalau misalnya punya bridal pengantin tradisional di sini, di Kanada, otomatis tantangannya lebih banyak karena permintaannya selain salah satunya yaitu bunga roncian melati itu kita harus meronce sendiri, beli di toko orang India kan dia banyak bunga-bunga, jadi beli di situ. Kalau di Jakarta kan kita tinggal pesen aja, gampang ya kan ya. Juga kalau di Jakarta kita punya asisten dari yang punya pasang kain buat orang tua. Di sini saya yang kerjain semuanya, sampai gitu, sampai suami aja ngikut bantuin ngainin. Aduh, iya. Harus bisa dikerjakan sendiri juga. Iya, ya. Di sini begitu. Ceritanya kalau mau cerita banyak sekali. Jadi jangan jago payet juga. Aku kalau enggak. Dia karena kan payet itu kan takes time sekali kan, Mbak. Enggak. Yang penting ya waktu itu dia sampai bantuin sampai saya karena saya harus pasang kain. Jadi gini loh, kalau pengantin Indonesia di Kanada apa-apa saya mesti sendiri. Kalau di Jakarta saya ada asisten, dari saya jadi bisa ngainin, saya bisa ngeronce, macam-macam. Tapi di Kanada itu lebih nggak banyak yang tradisional, banyaknya bridal. Jadi kamu cuman kayak saya ini cuman datang make up orang bride sama orang tua, udah selesai, lebih gampang. Sekarang kita kerjain rambut ya. Rambut kamu udah bagus, tebel. Mungkin di curl aja ya. Boleh. Sama nanti di gini nih. Oke. Half up, half down. Ya. Oke. Ada frame sedikit ke depan, kayak gini. Oke. Oke, Mbak. Oke. Mbak, menyambung yang tadi keinginan Mbak Ana untuk ada komunitas make up atau misalkan ada teman-teman dari komunitas Indonesia di sini gitu ingin menjadi makeup artist di Kanada seperti apa. Tapi selain itu Mbak Ana pernah nggak untuk sharing terkait dengan per-make-upan ini, bagaimana menjadi makeup artist, kemudian how to make up-nya itu sendiri ke komunitas-komunitas Indonesia yang ada di Kanada, Mbak? Saya pernah mengadakan cara makeup diri sendiri, kalau nggak salah. Makeup diri sendiri, menarik. Iya, waktu itu di community, salah satu community Indonesia di sini ya. Lumayan banyak sekali peminatnya dan mereka sangat senang sekali diajarin sama saya cara merawat kulit, cara pemilihan foundation segala macam ya. Jadi itu bagus seperti itu. Jadi kita bisa educate orang juga. Ada juga yang ibu-ibu yang juga udah males ya makeup tapi pengen tahu caranya sesekali jadi bisa tahu gitu loh. Seperti itu. Udah pernah sekali waktu itu, tahu kalau nggak salah tahun yang lalu deh. 2 tahun yang lalu apa ya, lupa aku. Itu semacam makeup class gitu atau waktu hanya sharing secara umum aja, Mbak? Kelas. Jadi saya siapin bukletnya, terus ada saya yang siapin beberapa produknya juga. Gitu loh. Karena kan tidak semua orang punya produk lengkap. Dari satu saya bisa rekomen ke ibu-ibu, terutama waktu itu sih untuk ibu-ibu ya. Jadi saya rekomen ibu-ibu pemilihan untuk pakai eyeshadow-nya, pemilihan foundation-nya, terus skincare apa aja yang mesti dipakai gitu. Saya bisa loh kalau misalnya mau bikin kelas kecil gitu loh. Belajar makeup buat orang ibu-ibu atau anak-anak remaja juga bisa gitu loh. Itu menarik sekali nih bagi sahabat Salam Indonesia yang memang ingin mengundang Mbak Ana Laksmono ini hadir dan mengajarkan bagaimana menggunakan skincare atau bagaimana juga untuk make up di kalangan tersendiri, di komunitasnya itu juga bisa menghubungi Mbak Ana ya. Jadi tidak hanya tadi bisa menyediakan paket pernikahan tradisional gitu bagi sahabat-sahabat Indonesia yang mungkin membutuhkan, itu bisa menghubungi Mbak Ana ya Mbak ya. Untuk
untuk mengadakan pernikahan, dan itu tidak hanya tradisional, juga bridal yang umum pun. Iya, di sini kan fokusnya ke bridal aja gitu loh. Cuman juga saya bisa terima kalau ada orang Indonesia yang kepengen tradisional. Itu bisa tradisional apapun Bisa, juga ya, saya Mbak, bisa ya? paes Jawa, Oh. saya juga bisa. Juga ya makeup artist juga pengen deh kalau misalnya mereka ada yang mau ikut, kita bikin community. Nah, iya itu juga penting ya, Mbak. Boleh. Untuk bisa saling sharing-sharing. Jadi sesama makeup artist Indonesia di Kanada itu bisa saling kompak dan juga support. Iya, betul. Iya. Saling support dan juga saling membantu, memberikan informasi bagaimana untuk berkiprah di Kanada ini ya, Mbak, ya. Iya. Mbak, kalau misalkan berdasarkan pengalaman nih, biasanya tuh paling banyak appointment itu di bulan-bulan apa atau di musim apa nih, Mbak? Kalau wedding kan mulainya dari bulan Mei aktifnya ya. Oh, dari mulai Mei itu udah. Tapi saya udah ada booking tuh bulan Februari tuh udah ada booking. Jadi paling rame itu paling peaknya dalam 1 tahun tuh kira-kira di bulan apa? Tergantung, tahun lalu saya bulan September. Tahun lalu September. Tahun ini saya Juli saya penuh. Oh, mungkin lebih ke summer gitu ya, Mbak ya? Iya, berarti pokoknya ya. summer udah, wedding tuh pokoknya summer udah pasti rame. Iya. Jadi yang tadi mungkin harus bikin appointment 1 tahun sebelumnya itu terutama untuk yang mau acara di summer ya, Mbak? Iya, iya. Itu memang harus 1 tahun sebelumnya karena itu adalah time peak. Untuk sahabat-sahabat Indonesia nih yang berencana untuk menikah di summer, jangan lupa 1 tahun sebelumnya sudah harus kontak Mbak Ana nih kalau misalkan ingin dirias oleh Mbak Ana. Iya. Tapi kalau misalkan untuk season-season selain summer mungkin masih bisa ya, Mbak? Masih ya, bisa, iya. Nggak perlu 1 tahun kalau cuma buat party aja kayak sekarang. Udah selesai. Terima kasih banyak, Mbak, sudah mewujudkan keinginanku hari ini untuk tampil simple tapi tetap gaya dan elegan dan juga cantik tentunya. Of course. Sahabat Salam Indonesia, terima kasih sudah bersama kami di dalam episode Cantik bersama Mbak Ana yang cantik.